Baik, selamat malam Master. Mungkin kami mulai dari perkenalan kami dulu kali ya. Master ada ini nggak format nggak? Tambahin asal daerah sama satu hobi atau interest atau apapun itulah. Hobi. Oke. Dari Lanang. Perkenalkan, selamat malam, selamat sore, perkenalkan. Santai. Kakak pengen banyak gimmick aja. Durasi. Lanang. Ya udah. Lanang Baskara Saki, bisa dipanggil Lanang, Artemis 029. Asal daerah dari Jogja, dari Sleman sih. Terus hobi mancing. Perkenalkan, nama Cornelis Lilik, biasa dipanggil Lilik. Artemis 066, asal dari Tangsel. Hobi jogging. Perkenalkan, Kristo Kendata Purba, biasa panggil Kristo. Artemis 074, asal dari Medan. Hobi nyantai. Nyantai. Perkenalkan Master, saya Aldo Febriano, dipanggil Aldo. Artemis 035, asal daerah Jakarta Timur, sama hobinya basket. Perkenalkan, dipanggilnya Bang atau apa? Bang aja. Ya udah, Bang Dimi. Perkenalkan, Joseph Ambedis Gibran Lemban Tobing, 028, asal dari Bekasi, hobi main volley. Tapi udah lama juga nih. Perkenalkan Bang, Davin, Artemis 042, asal dari Bogor, Sentul. Terus hobinya olahraga. Rich, lu udah? Oh udah. Oke, buat gua ada formatnya. Nama lengkap, Panggilan, angkatan, NIM, sama jabatan di KMPN. jabatan. Udah. Wah, ada yang mau nambahin lagi nggak? Asal daerah. Asal daerah. Hobi juga berarti. Hobi. Yaudah, kenalin, nama gue Dewi Trifrian Nabil, bisa dipanggil Dimi. NIM-nya Tesla 069. Jabatan Ketua DPA Menjabat. Asal daerah dari Malang. Hobi apa hobi ya? Boleh nggak ada kegiatan yang cukup menarik sih buat di Poyan, cuman paling kemarin doang gue habis Pesta Pora konser kalau tau. Nah, udah. Gitu. Yang pertanyaan dulu pertama. Kan ini ya, tanya dua ya. Masing-masing dua. Iya. Satu KMPN, satu bukan. Boleh. Saya yang ringan-ringan dulu deh. Boleh. Master, selama di KMPN udah pernah ikut kepanitiaan apa aja atau acara-acara KMPN apa aja? Boleh di-share nggak pengalamannya? Kalau panit, kayaknya yang gede-gede gue ikut semua deh. Kan wisuda tuh gue ikut. Gue jadi sekretaris 2 kali tuh, Wisak sama Wispril. Sonic jadi Mamet. Sebenarnya yang cukup menarik tuh Sonic ya. Jadi Sonic tuh momen di mana jadi kalian ngumpul tuh, kalian sebagai angkatan ngumpul tuh bukan waktu kalian di Sonic tapi pas kalian nyonik. Karena di situ kalian bakal lebih tahu lah angkatan kalian bentuknya kayak gimana atau orang-orangnya kayak gimana tuh bakal lebih kelihatan lah nanti di pas kalian nyonik gitu sih sebenarnya. Dan apa ya? Ini sisanya kayak ya udah sih. Ya seru-seruan aja sebenarnya kalau acara-acara gitu mah. Asal kerjaannya juga aman ya udah. Ini cukup oke banget. Gitu. Boleh? Bang Dimi kan jadi ketua DPA kan ya. Sebenarnya waktu ketika ingin jadi ketua DPA tuh apa yang ingin Bang Dimi ini bawa ke KMPN? Nggak, jadi sebenarnya kalau ngomongin DPA tuh selama ini emang nggak menjalankan fungsinya dengan baik lah. Kayak sebenarnya emang nggak jalan aja sih. DPA tuh kelihatannya ada hanya untuk formalitasnya doang. Kalau ada SK atau apa baru kelihatan. Pemilu sih paling yang kelihatan banget. Karena emang yang ngurus kita kan. Dan itu gue pengen ini aja sih. Meskipun nggak maksimal, seenggaknya membuat framework yang oke lah buat menjalankan fungsi-fungsinya lagi. Sebenarnya berhenti di situ doang sih, karena emang ya kalau dulu nggak jalan, ya apa yang mau ditambahin gitu loh kalau dulu nggak jalan, ya udah. Mungkin harapan gue adalah membentuk DPA yang menjalankan fungsinya dengan baik aja sih sebenarnya. Gitu.
menjalankan rutin dengan benar. Benar. Waktu magang dulu ngapain? Masuk divisi mana? Gue lupa deh. Angkatan gue tuh ada magang DPA atau enggak, cuman gue waktu itu langsung DPA. Dan gue lupa juga itu masih masuk periode magang atau enggak, cuman waktu gue masuk pertama kali itu gue megang pemilu. Gue jadi ketua pemilu di situ. Nanti kalian juga bakal gitu kok, kalau yang mau masuk DPA nanti kalian yang bakal megang pemilu. Dan itu momen-momen yang sangat apa ya, sangat melelahkan banget lah menurut gue, karena ya mungkin gue jarang-jarang kan jadi ketua juga. Di situ mungkin bisa dibilang kayaknya pertama kalinya deh gue jadi ketua acara yang cukup gede gitulah. Di situ cukup melelahkan aja sih ngurusin orang-orang, yang mana pemilu tuh mulainya udah di penghujung semester juga kan, dan mulainya juga setelah euforia wisak gitu lah. Jadi mungkin orang-orang pada capek atau gimana, dan di situ kesannya kayak tinggal gue doang nih yang bekerja, tinggal teman-teman gue yang nemenin gue nih yang bekerja. Mungkin itu beratnya di situ sih sebenarnya. Dan itu urusannya juga banyak hal yang mengenai aturan-aturan gitu kan. Dan itu cara kalian harus benar-benar bisa mengkaji itu semua lah, supaya pemilunya berjalan dengan baik dan lain-lain gitu. Gitu sih sebenarnya. Boleh ada follow up nggak buat Boleh. pemilu? Boleh. Pengen tahu aja. Dan sebenarnya di pemilu KMPN sendiri tuh buat keduanya senat sama kahimnya tuh ada periodisasi yang fix atau enggak sih? Karena ngeliatnya kayak aku kurang tahu pemilu itu setiap kapan gitu. Oke. Sebenarnya kalau pemilu tuh tergantung timeline masing-masing tahunnya ya. Memang kayak tahun ini kan rencananya selesai di bulan Januari lah. Januari itu selesai. Februari bisa naik lagi. Memang dari situ mungkin dari gue kemarin rencananya di bulan Oktober akhir kalau nggak salah itu udah mulai, tapi karena waktunya mepet buat kalian juga kan, jadi DPA ya, jadi mungkin dari kalian cuman bakal menjalankan acaranya aja gitu loh, sedangkan bagian-bagian aturannya tetap kita yang megang. Beda kayak waktu gue dulu, gue benar ngaji dari awal dan lain-lain, dan itu mulainya baru di bulan November akhir lah kalau nggak salah. Tapi biasanya emang menjelang November gitu udah mulai ada pensuasanaan lah biasanya. Dan kalau biasanya sih bulan Maret tuh udah kepilih sih harusnya. Tapi kan sekarang kan Februari mau naik kan, dan itu mungkin banyaklah hal-hal yang perlu dikompromi dan perlu dipercepat lah. Jadi bisa dibilang nggak ada yang fixnya gitu ya? Iya. Per tahunnya. Nah, gitu sih. Kalau menurut Bang Dimi, kerjaannya kayak kesusahan atau kegampangan jadi ketua DPA? Sebenarnya kalau ngomongin susah atau gampang sih ya susah gampang lah. Susahnya karena menurut gue banyak hal baru lah yang gue temukan setelah gue jadi ketua DPA. Kayak gue nggak terbiasa melihat kerjaan-kerjaan yang kayak gini, namanya jarang dulu hampir nggak pernah melihat pekerjaan yang seperti ini yang seharusnya dilakukan. Kalau gampangnya sih mungkin karena anggota-anggota gue pada suportif, pada oke semua. Karena emang biasanya sih yang DPA tuh orang yang biasa aktif lah di KMPN. Emang pasti kelihatan lah di KMPN. Jadi sengaja kalau dari atas kerja dan cara berpikir sih menurut gue sangat-sangat oke sih buat DPA tahun ini. Gitu sih kerjaan. Lanjut. Mau nanya Bang, terkait ini kayak dulu pandangan lu terkait KMPN sama setelah lu menjadi ketua kayak masih sama apa beda Bang? Apa kalau beda apa bedanya Bang? Ini sama-sama aja sih. Culunya juga sama-sama aja sampai sekarang. Kocaknya juga rada-rada kocak gitu sebenarnya kalau dilihat. Cuman mungkin apa ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin himpunan sebenarnya semua himpunan tuh sama aja sebenarnya, kayak di situ tempat ngumpul, tempat ini, dan gue awalnya agak tidak yakin kan gue bakal punya banyak teman lah di sini. Cuman ternyata
mungkin kalau ngomongin temen mah nggak perlu punya interest yang sama atau gimana. Sebenarnya dengan kalian punya pengalaman yang sama sih, menurut gue kalian bakal berjalan dengan oke-oke aja. Tapi sebenarnya nggak berubah-ubah juga sih. Kalau culun mah masih culun-culun banget, KMPN mah masih kocak banget menurut gue. Gitu. Tapi nggak apa lah, justru yang kocak-kocak ini yang menarik gitu. Lanjut. Mau nanya, selama Bang Dimi menjadi ketua DPA ini pencapaian terbesar apa yang udah dicapai? Sebenarnya kalau pencapaian terbesar, dan kan kita baru masuk juga kan, jadi belum ada kerjaan yang gimana-gimana lah. Nggak ada sih, belum ada juga yang bisa dipoin. Sebenarnya kemarin ada momennya, kalian tahu lah kasus-kasus itu. Nah, sebenarnya di situ kalau oknumnya tidak mengundurkan diri, dari kitanya juga mau bikin tab buat mecat, dinonhimkan lah. Iya, syukurnya si oknum mengundurkan diri, jadi nggak memberi kita kerjaan lebih lanjut lah sebenarnya. Cuman gue cukup ngomong panjang lebar sih di grup KMPN tuh, adalah sebuah broadcast yang cukup panjang, dan menurut gue itu jadi titik di mana ada resminya lah, ada titik resminya di mana KMPN tuh emang menolak kekerasan seksual dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Lanjut. Oke, terus kalau buat Bang Dimi kan dari Wyvern berarti kan? Testral. Kukira dari 20. Nggak, soalnya bareng sama pada 20 kan di sana. Jadi kukira Wyvern. Ya udahlah. sorry. Tapi kalau dari Bang Dimi sendiri tuh ngelihat angkatan lain berarti juga Wyvern, terus Apollo, sama termasuk kami ini kan tentunya mungkin melihat sedikit-sedikit lah dari kami kan, dari DPA juga yang ngelantik ke Aksus kan. Itu pendapatnya ke masing-masing angkatan tuh gimana? Oke, masing-masing angkatan. Apa ya? Nah, kalau ngomongin beda kan pasti beda-beda semua kan. Ya mungkin tapi kalau mau di breakdown secara umum sih, kalau mau agak jahat dan dibagi, ada yang emang anaknya belajar sama ada yang nongkrong lah. Biasanya pun seperti itu. Cuman kalau ngomongin masing-masing angkatan sih, Wyvern tuh oke. Cuman mungkin nggak apa ya. Mungkin yang lebih ramai itu Apollo lah. Apollo tuh menurut gue berhimpunnya sangat berhimpun banget, rame banget. Ya orangnya juga banyak banget kan. Testral tuh nggak tahu ya, mungkin karena udah tua juga atau gimana. Sebenarnya dalam menjalankan himpunan kayak ya udahlah, yang penting jalan. Gue nggak punya opini yang masing-masing buat angkatan gitu sih sebenarnya. Karena di dalam tiap angkatan kan pasti orangnya juga banyak kan, dan kayaknya susah lah buat mengeneralisir hal-hal itu semua. Ini kayak opini gua dan yang lain-lain, mungkin termasuk Apollo juga, ke kalian kan mungkin awalnya pun juga ada yang jelek lah. Cuman kan itu sebenarnya karena ada cerita-cerita doang kan, dan ada oknum doang kan, dan itu nggak bisa dipakai buat semua orang yang gua temuin gitu. Sebenarnya itu sih. Menurut gua kalau udah masuk ke lingkup berhimpun dan lain-lain, dan orang-orang yang kalian temuin sih kurang lebih bakal sama-samanya sebenarnya, nggak ada yang membedakan juga gitu. Jadi kayaknya nggak ada juga sih opini-opini tertentu yang buat masing-masing angkatan, itu nggak ada lah. Ini jujur aja, apa ekspektasi untuk KMPN ke depan? Sebenarnya gue nggak punya banyak ekspektasi juga buat KMPN. Menurut gue selama sebenarnya kan tujuan himpunan itu adalah himpunan memenuhi kebutuhan yang prodi itu tidak bisa penuhi buat mahasiswanya. Mungkin kebutuhan berorganisasinya lah, kebutuhan ngumpulnya lah, kebutuhan yang non akademiknya lah. Menurut gue selama itu semua bisa dipenuhi, selama KMPN masih bisa jadi tempat untuk anak AE kembali dan
dan membantu dalam mungkin lebih ke sosialnya mungkin selama itu bisa terpenuhi. Menurut gue KMPN masih oke-oke aja sih. Gue nggak berharap banyak hal juga buat sebuah himpunan. Sama kalau ngomongin sekarang kan lebih banyak opportunity yang diberikan kan di luar juga. Nah itu mungkin gue berharap KMPN juga bisa menyediakan kesempatan-kesempatan yang kayak gitulah. Cuman kalaupun itu terlihat tidak realistis dan susah ya menurut gue kebutuhan dasarnya aja sih sebenarnya. Soalnya pasti tiap tahun juga ada ini kan GBK lah, istilahnya GBK, garis besar kebijakan. Di situ DPA membentuk dokumen yang ngelis kebutuhan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak AE di himpunan. Dan itu mungkin kalau udah terpenuhi juga ya udah aja sebenarnya. Gue tidak punya masang kalau bisa KMPN bakal gini nih nanti masih. Menurut gue KMPN buat gue sih sekarang udah cukup ya sebagai himpunan berjalan dengan seperti ini. Menurut gue udah cukup aja gitu. Lanjutan pertanyaan tadi deh. Kalau menurut Master sendiri KMPN udah mewadahi Master buat menampung minat dan bakat Master? Kalau minat bakat sih mungkin kalau ngomongin minat gitu-gitu kan ada yang minatnya mungkin lebih ke akademik atau gimana gitu kan. Dan jujur aja nggak semua minat bakat bisa ditampung lah di KMPN karena emang pasti ada tempat lain yang mungkin lebih oke lah buat ngelanjutin ini. Cuman kalau kita sebatas ngomongin hobi atau mungkin kebutuhan berorganisasi, menurut gue udah sangat cukup sih buat ada di KMPN ini. Mungkin kalau ngomongin kayak keilmuan gitu-gitu pun sebenarnya KMPN juga udah ada juga kan divisinya, dan itu mungkin udah cukup juga buat gue. Apalagi habis ini ada BSO gitu juga kan, dan ya mungkin belum jalan juga karena baru mau mulai kan. Itu mungkin jadi poin yang titik dimana kayaknya bakal jadi sesuatu yang oke lah buat kalian nantinya yang merasakan. Apalagi mungkin gue dengar yang masuk AE angkatan kalian juga pada kesannya AE banget lah, yang emang mau masuk AE banget lah, dan mungkin banyak tertarik juga di BSO kemarin AYA gitu-gitu. Dan menurut gue itu kalau kita mau menggeneralisir itu bisa jadi jawaban yang lu tanyain tadi sih sebenarnya gitu sih. Boleh? Siapa orang paling kocak di KMPN? Hugo. Kenapa Bang Hugo? Iya, kenapa Bang Hugo? Apa ya? Katanya jaimnya aja. Hugo tuh gue nggak tahu ya, gimana jelasinnya ya? Dia kocak dalam banyak hal yang kalian nggak sangka aja sih. Random Banget. Jaimnya sampai kayak gitu tuh. Nah itulah kerjaan nggak jelas gitulah. Gimana ceritanya? Yang mana sih? Jaim yang di Sekre. Nah itu punya dia tuh. Jabes. Warnanya begitu ya? Itu dimasukin pemutih. Terus nggak tahu dirobek-robek atau gimana, nggak tahu lah. Pokoknya emang sengaja situlah. Pernah ada kalau nggak salah video dia makan pasir atau gimana gitu. Pokoknya apalagi kalau kalian sempet ngobrol atau ketemu terus ngobrol kayak ya kalian bakal tahu lah kayak gimana. Emang dia benar pernah ke Prancis gitu? Setahu gue sih kagak ya. Bocah random banget. Nah pokoknya itulah. Cerita apa kayak mungkin tahun depan kalau ada teman gue namanya Robot. Nah, Bang Robot. Nah itu biasanya tandemannya kalau ngelucu tandemannya Robot. Ada juga Nigel, Hatria gitu-gitulah. Itu biasanya kelihatan lah bakal lebih gong lagi kalau lucu-lucuan. Gitu. Itu orang paling kocak. Diam-diam tiba-tiba ngomong singkat pada tidak jelas. Nah itulah. Kalau menjelaskan Hugo, sebenarnya nggak singkat-singkat juga sih, panjang banget biasanya kalau ngomong. Kalau Nigel. Itu orang paling kocak tuh. Iya. Lanjut. Orang arek Malang barita. Saya dikangeni saka Malang.
ngopo ketuk adoh banget nyebrang Jawa. Paling nek sing tak kangen tekan Malang apa ya? Mungkin karena lu sepi. Tapi nggak juga sih sebenarnya. Saiki ya wis mulai rame, cuman lebih pokoknya intinya lebih apa ya? Bandung kan udah rame banget kan, dan orang yang gue temuin ya orang-orang yang sama gitu sekarang. Mungkin yang gua kangenin adalah teman-teman gue juga yang di Malang. BC Malang, cuman kan emang nggak kenal dari awal kan, emang kenalnya di sini juga. Tapi itu sih paling temen dan masa-masa SMA ya sebenarnya yang dari Malang. Selain itu keluarga jelas, punya kehidupan yang nggak perlu mikir gitu, itu juga cukup dirindukan lah. Kalau liburan pulang terus kayak enak juga ternyata ya, tinggal tidak perlu berpikir besok harus makan apa dan lain-lain. Ya, mungkin yang hal kayak gitu sih sebenarnya yang dikangenin. Lanjut. Ini random ya? Random. Gimana ya bang? Ini gue penasaran kayak menurut lu kan kayak banyak banget yang bilang kita mirip ya bang. Nah itu gue sumpah gue penasaran bang, karena gue ngerasa gue nggak mirip sama lu gitu kayak. Tapi mirip cowok. Enggak, tapi banyak yang bilang kayak dari cara ngomong dari segala macam mirip gitu maksudnya. Menurut lu gimana bang? Gue penasaran. Sebenarnya kalau ngomongin mirip sih ya mirip. Iya, gue juga bisa melihat. Cuman kalau dari sampai cara ngomong atau gimana gitu, gue nggak tahu ya sebenarnya. Cuman ya kalau mirip mah mirip-mirip aja sebenarnya kalau ngomongin muka doang mah. Mungkin rambut juga ada mirip-miripnya dikit lah, rambut. Iya, makanya Apa pendapat bang nih kalau abang nih kalau katanya angkatan ganjil itu nggak seru? Angkatan ganjil nggak? ya emang sih sebenarnya kalau ngomongin nggak seru mah emang nggak seru. Soalnya itu tergantung serunya kayak gimana. Kalau gue ngeliat angkatan gue sih emang nggak yang main banget lah, nggak yang heboh atau gimana gitu. Tapi buat gue cukup ini aja sih sebenarnya. Kalau buat berteman dan lain-lain, menurut gue juga cukup kocak aja. Cukup menghibur lah punya teman-teman di angkatan gue. Cuman kalau emang dibandingin sama Polo lah, Polo kan emang kayaknya orang-orangnya yang nongkrong lah, yang ya gitu-gitulah. Kelihatan lah bedanya kalau dari angkatan gue sama Polo, kelihatan lah kalau ngomongin seru-seruan ya. Cuman ya mungkin gue sejauh ini juga tidak membutuhkan angkatan yang seru banget juga. Kadang-kadang gue juga mager juga kalau emang terlalu seru atau gimana gitu kayak. Ya udahlah yang santai aja lah, kalau berteman gitu-gitu aja juga nggak apa-apa, yang penting ketawa-ketawa aja. Tapi emang nggak seru sih, emang nggak asing. Itu aja. Tadi kalian tambah lagi. Tambah lagi nggak? Tutup 1 menit sih. Satu penutup. Satu menutup. Kata-kata untuk arek-arek bonek mas. Nggak berani ya. Soalnya Arema ya wis goblok bisa Arema tuh apa ya? Sama Nek Gonzales. Kalau itu emang oke. Cuman dari masalah Kanjuruhan kemarin menurut gue banyak hal yang belum selesai lah, dan itu hal-hal yang perlu di point out banget lah buat Arema. Dan apa ya, mungkin Arema sejauh ini juga belum memberi solusi yang oke dan belum banyak speak up lah soal masalah Kanjuruhan dengan baik. Itu sih sebenarnya, makanya ngapain ngomongin bonek kalau Aremanya aja udah nggak jelas gitu loh, gitu sih. Dan bahkan bonek menurut gue lebih banyak bersuara dengan baik lah soal Kanjuruhan kemarin, di mana Arema nggak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kayak ya sejauh ini respect lah buat bonek, meskipun dulu banyak bilang anjing gitu-gitulah. Apalagi di Bandung ya, bahaya kalau di Bandung, nggak berani. Oke. Sip. Udah. Makasih Master.